Gua kebal hukum, orang Miss Queen kayak lu nggak akan bisa menjarain gua. Kata siapa? Kata dia nih. Nah guys, itu barusan kata-kata anak bos roti di Cakung yang ngomong ke salah satu karyawannya. Iya bener, gue pikir juga ini kejadiannya baru-baru aja, tapi ternyata udah 2 bulan lalu kejadiannya. Dilempar patung, batu, meja, segala apa pokoknya yang ada di situ ke si karyawannya itu. Kenapa? Karena nggak mau nganter makanan ke kamar si anak bos roti ini gitu. BTW sebelumnya Pak Pol nih ya udah nunjukin ya nggak ada gitu yang kebal hukum di Indonesia ini, semuanya kena hukum ya nggak, walaupun kayak baru setelah 2 bulan ketangkap gitu kan, karena si pelaku kan kabur, melarikan diri, papanya banyak uang jadi dia bisa kabur gitu. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting udah ditangkap sekarang di Sukabumi katanya, semalam baru aja ketangkep. Ini mau nanya sama anaknya bos-bos ini, kenapa sih kalau nggak bikin ulah sampai viral tuh kayak kurang berasa gitu anak bosnya ya. Kalau nggak pamer privilege bapak mama kurang jaya gitu. Tunjukkan Pak Pol, pajang dia dengan baju orange. By the way, Pak Pol punya nggak baju orange yang size-nya XXL? Kalau nggak ada, mohon dibuat Bapak gitu ya, biar bisa masuk. Jangan nanti pas dipajang nggak pakai baju orange gitu. Gue keki banget loh, by the way nih. Kalau ada orang-orang tuh yang kayak gini, menganiaya, iya bertindak semena-mena gitu kan, ngebukin orang suka-suka dia, kayak lu nggak bisa juga beli dunia pakai duit bapak lu gitu. Kalau beli roti masih bisa karena kan itu toko bapak lu, tapi kalau beli dunia enggak, belum. Banyak orang yang lebih tajir daripada bapak lu, by the way. Anak bos toko roti berinisial GSH telah ditangkap. Inilah detik-detik penangkapan anak bos toko roti yang ditangkap pada malam dini hari tadi. GSH ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat pelaku tak melakukan perlawanan saat diringkus oleh polisi. Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan atau Kasubdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Profan Richard Mahenu, menambahkan pelaku telah dibawa ke kantor polisi dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nantinya pihak kepolisian akan segera menentukan status hukum dari GSH. Orang miskin mana bisa laporkan gue ke polisi. Nah, itu ucapan dari GSH ya. Jadi kesombongannya luar biasa ini. Nah, korbannya bernama Dwi Ayu Darmawati, masih muda, 19 tahun. Nah, kejadiannya hari Kamis tanggal 17 bulan 10 jam 9. Yang pasti dia sesumbar ya. Sesumbar bahwa dia tidak takut dengan polisi, bahwa dia kebal hukum dan seterusnya. Dan mungkin memang ini akhirnya kan di Google Map-nya toko bakery ini dari 4,7 kalau nggak salah ratingnya sekarang sudah 1, itu juga kekuatan netizen. Yuk rame-rame kunjungi katanya. Allahu Akbar. Nah, ini yang sering kali diposting oleh GSH. Lihat. Foto-foto bersama aparat. Nah, dia punya kafe. Foto-foto dengan polisi juga barangkali ya. Pokoknya orang-orang yang punya kekuatan hukum lah begitu. Gaya kali ini. Dan dia merasa akan sangat kebal. Ternyata kalah oleh kekuatan netizen. Luar biasa. Terima kasih netizen ya. Anda sudah keren sekali ya. Anda berjuang untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Dahsyat. Saya sangat senang sekali mendengar kabar seperti ini. Parcok nih apa memang harus diviralkan dulu baru mau kerja? Ya jangan-jangan begitu gitu. Parcok, partai coklat.
Pak polisi bekerjalah secara profesional, kamu ini digaji dari uang rakyat. Ya betul, boikot toko rotinya pasti harus boikot ya. Polisi kan kalah, malu nggak kalau nggak ditangkap. Budi Ari apa kabar? Yuk netizen, kita ingatkan lagi Budi Ari. Emang harus pakai senjata netizen ini. Laporan kalau nggak ada duitnya lama ditanggapinya. Oh ya, begitu kah? Luar biasa ini. Tangkap seret ke penjara. Saya bangga punya netizen Indonesia yang cerdas. Pak Prabowo tindak oknum siapapun yang membackingi orang-orang ini. Nah nanti kan dari aparatnya, oh mereka sekedar minta foto, nggak ada kita backing-backingan. Ya sudah diusut saja. Ya. Dan kita pantau dari kekuatan media sosial. Begitu ya. TNI bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Bukan begitu Pak Puspen TNI. Nah, ini tampangnya. Dan tentu bukan hanya ini. Kan? Yang lain-lain juga ada. Ini. Nah sampai ada posting begini. Piramida hukum di Indonesia. Peraturan, undang-undang, UUD viral. Jadi yang lain itu bisa dilanggar, tapi asal tidak viral. Kalau sudah viral, ya sudah kena semua. Nah jadi begitulah kondisi kita secara realistis yang terjadi hari ini di Indonesia ya. Maka bukan hanya ini, ada koas yang waktunya kurang lebih bersamaan ya, beritanya muncul. Bagian ngatur jaga dokter muda, kemudian protes yang perempuannya si koas itu, akhirnya orang tuanya turut campur, sama netizen dibongkar juga itu orang tuanya, LHKPN-nya dan sebagainya. Keluarga korban dokter koas dipukuli menolak damai. Bagus Pak. Tak takut mesti lawan pejabat. Tenang, yang dukung keluarga korban adalah netizen. Karena netizen hari ini akan bisa mengalahkan kekuatan apapun selama kompak. Nah, ini ternyata orang keluarga yang melaporkan ini ya masih satu circle juga ini sama Raffi Ahmad. Ini waktu foto masih kecilnya ya, ini ibunya. Nah ini Raffi Ahmad. Ya masih berkutat di itu juga ya. Ya itu ya. Tapi ini juga sama dengan kekuatan netizen, akhirnya ini terbongkar jejak digitalnya sekaligus. Nah tadi yang saya bilang, kenapa jangan digeneralisir? Karena ada juga etnis Cina yang menjadi korban. Coba kita dengarkan nih. Ini bukti jika aguan CS kejam, bukan hanya pribumi, tapi dari etnis Tionghoa juga dirampas melalui kerjasama dengan Bupati Tangerang. Penuturannya setelah bebas dari penjara karena mempertahankan miliknya. Jadi dia sempat di penjara. Kasihan sekali ya. Ternyata korban PIK 2 ada juga dari etnis Tionghoa. Kita dengarkan. Betul, jadi setelah 30, nah ini salah satu hal yang paling penting warga negara Indonesia saya rasa harus tahu. SHM itu nggak ada kekuatan sama sekali. Buktinya adalah bisa dibatalkan kapanpun saja. Bayangkan anak saya udah SHM 35 tahun dibatalkan oleh BPN Kabupaten Tangerang dengan satu surat tanpa ada pemberitahuan ke kami sebelumnya. Oh itu yang kemudian dipetunkan ya? Betul. Oke, tapi tiba-tiba terpaksa ditukar guling dengan kebebasan Anda. Tuh, saya tangkap, tanda tangan, tidak akan menerima gaji. Ahli waris lain gimana? Nggak keberatan? Ahli waris lain sebenarnya nggak pernah ngurus. Nggak pernah ngurus. Oke. Nggak pernah ngurus, bahkan perjanjian perdamaiannya ada yang di luar negeri belum pernah lihat sama sekali. Oke. Jadi dia baru tahu masalah ini setelah saya keluar. Oke. Tapi dia nggak masalah. Nggak masalah, semua tidak. Pokoknya semua mengikat diri untuk tidak ada konflik. Kita maunya damai. Oke, sekarang pertanyaannya adalah orang tentu tanya, Anda sudah kehilangan tanah dan tanah itu secara teoritis kalau tidak ada keadilan yang luar biasa nggak akan balik, ya kan? Free of charge, free pokoknya ya, tidak ada pembayaran.
Tapi tiba-tiba dan Anda juga sudah menandatangani akta perdamaian demi kebebasan Anda. Bukan akta perdamaian. Apa namanya? Perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian demi kebebasan Anda. Betul, dan bukan saya tanda tangan, tapi pengacara saya. Oke. Nggak mau disebutkan siapa pengacaranya. Saya rasa tidak perlu. Nggak perlu ya. Oke. Demi kebebasan Anda, kan begitu? Betul. Jangan-jangan pengacaranya. Oke. Tapi Anda rela? Awal tidak rela, tentu tidak rela. Iya. Ini kan tanah untuk anak-anak, untuk keluarga kami. Iya. Bayangkan, tanah yang sudah kami bayar pajaknya selama 35 tahun, Iya. tiba-tiba dirampas begitu saja. Yang saya paling kesel, Ya. Bang Refri, BPN dan oknum polisi kerjasama untuk merampas kami. Oke. Oknum aparat ya? Oknum aparat. Ya. Oke. Setahu saya, sertifikat yang lebih dari 5 tahun tidak bisa dibatalkan begitu saja tanpa putusan pengadilan. Tapi ini buktinya bisa. Oke. Kita ini saya bukan ahli hukum tanah ya. Dahsyat ya, dahsyat sekali. Maka kita akan terus mensupport, membantu, memviralkan, menggemakan apa yang menjadi kehendak isi hati dan pikiran rakyat. Kita harus lawan kezaliman ini karena ini bagian dari tugas dakwah kita, amar ma'ruf nahi mungkar.